Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil rancangan aplikasi interaksi komputer dan manusia yang belum pernah ada sebelumnya. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ada saya di sini sebagai Bagus Setiawan sebagai ketua. Selanjutnya ada rekan-rekan. Ada Fahri Fadilah Nur Ali. Bisa say hello. Halo. Ada Dwi Yanti Laili. Halo. Say hello. Ada Desi Purwani. Sangatnya cok lelet cok. Sebelum itu, kami akan menjelaskan apa itu UI atau User Interface yang akan dijelaskan oleh Lili. User interface adalah tampilan visual sebuah produk yang menjembatani sistem dengan pengguna atau user. Tampilan user interface dapat berupa bentuk, warna, dan tulisan yang didesain semenarik mungkin. Secara sederhana, user interface adalah bagaimana tampilan sebuah produk dilihat oleh pengguna. Pentingnya user interface bagi sebuah aplikasi. Yang pertama, memudahkan interaksi pengguna dengan aplikasi. User interface pada sebuah produk, baik aplikasi maupun website, menjadi sangat penting karena dengan user interface, pengguna bisa berinteraksi dengan produk tersebut. Tampilan user interface yang baik pastinya akan memudahkan interaksi pengguna dengan produk. Jika interaksi pengguna berjalan baik, kebutuhan dan tujuan pengguna menggunakan produk dapat terpenuhi. Yang kedua, meningkatkan penjualan dan perkembangan aplikasi. Tujuan utamanya yaitu dalam mengembangkan aplikasi. Salah satu cara meningkatkan perkembangan aplikasi tersebut adalah dengan mengembangkan UI atau UX. Karena user interface berfokus pada kepuasan dan kesenangan pengguna, maka user interface berperan penting dalam perkembangan aplikasi tersebut. Yang ketiga, meningkatkan kualitas branding. Tampilan user interface juga bisa menjadi ciri khas sebuah produk, baik aplikasi maupun website. Sederhananya, kita bisa menyebutnya sebagai branding. Misalnya, website produk fashion, kuliner, dan teknologi. Contoh lainnya yaitu tampilan sistem operasi iOS dan Android. Elemen tampilan user interface yang sesuai dengan konsep produk tertentu akan lebih mudah dikenal oleh pengguna. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dibuatnya aplikasi ini. Jadi aplikasi yang kami rancang yaitu Joki Kita. Jadi Joki Kita itu terdiri dari dua kata yaitu joki dan kita. Jadi aplikasi ini merupakan aplikasi game online yang akun milik pribadi bisa dimainkan oleh orang lain. Istilahnya kayak diambil alih, tapi bukan jadi hak milik. Kemudian yang melatar belakangi dibuatnya aplikasi ini yaitu karena semakin kompetitifnya persaingan di dunia game online, terutama yang booming sekarang yaitu PUBG, Mobile Legends, dan Free Fire, maka semakin sulit pula untuk menyentuh rank atau perangkat tertinggi dalam game tersebut. Demi mendapatkan hadiah atau reward, yang ada juga banyak para pro player yang tidak sedang dalam dunia kompetitif atau sedang menganggur, namun hanya melakukan penjokian tetapi malah tertipu dan banyak pula akun yang dijoki diambil oleh si joki dan dijual belikan. Kemudian tujuan aplikasi Jokita ini dibuat untuk para pro player seperti itu akan mendapatkan wadah atau tempat untuk melakukan bisnis tersebut dengan keamanan yang lebih terjamin dan juga kepada player yang ingin dijoki. Terima kasih. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan beberapa fitur yang ada di aplikasi Jokita ini. Nah, di sini
adalah menu awal ketika kita pertama kali membuka aplikasi. Seperti aplikasi online pada umumnya, kita membutuhkan username dan juga password untuk melakukan login. Jika kita belum memiliki akun, maka kita bisa klik daftar. Next. Nah, untuk melakukan pendaftaran kita harus mengisi beberapa biodata seperti nama lengkap, tanggal lahir, telepon, email, password, dan juga menceklis saya telah menyetujui ketentuan layanan dan kebijakan privasi. Setelah itu klik daftar. Nah, ini adalah menu utama dari Jokita. Selamat datang di Jokita, pilih gamemu. Dan di sini kita menyediakan 3 game yang paling populer, game mobile, PUBG Mobile, Mobile Legends, dan juga Free Fire. Dan juga ada tombol feed, home, dan juga setting. Di mana apabila kita menekan tombol feed, maka akan muncul berita tentang seputar dunia e-sports. Dan apabila kita menekan tombol setting, maka akan muncul profil kita, ada ID-nya juga dan juga status terverifikasi. Kemudian ada progres, apakah kita sedang melakukan joki atau akun kita dalam penjokian. Kemudian ada pengaturan akun untuk mengubah password, email, dan lain-lain. Dan juga ada pengaturan aplikasi tersebut. Ada help center apabila kita memerlukan bantuan, dan juga paling bawah itu ada logout untuk mengganti akun. Next. Nah, misalnya kita memilih salah satu dari ketiga game tersebut. Di sini contohnya adalah PUBG, maka akan muncul 3 pilihan. Gabung sebagai klien, joki, ataupun top up. Dan apabila kita mengklik klien, maka akan tersedia joki-joki dan juga disertai rating-ratingnya, dan kita bisa memilih joki mana yang akan kita sewa. Nah, ini adalah ketika kita sudah memilih jokinya, kita harus menunggu konfirmasi dari joki tersebut. Next. Nah, kemudian kita masuk ke obrolan atau chat, dan di sini kita bernegosiasi dengan jokinya, mencapai kesepakatan bersama, dan juga mendapatkan harga yang disepakati. Next. Nah, ini adalah progress klien dan juga progress joki. Dan progress joki ini, progress klien dan joki ini akan muncul apabila kita sudah terverifikasi. Nah, ini apabila kita tidak memiliki progress ya. Selanjutnya, jika kita memilih joki dari menu ketiga tadi, klien, joki, dan top up. Jika kita memilih joki dan kita belum terdaftar, maka sebelum itu kita akan disuruh untuk mengisi syarat-syarat yang harus dimasukkan sebagai jaminan kepada pihak Jokita. Di sini ada foto KTP, lalu ada screenshot akun utama game yang Agus. Oh ya. Telah mengisi ketiganya, lalu tentang ketentuan layanan dan kebijakan privasi, dan kita klik kirim. Akan muncul data Anda sedang diproses, silakan cek secara berkala. Ini si joki harus sering memeriksa akunnya apakah sudah terverifikasi atau belum. Nah, jika sudah diterima atau di-ACC oleh pihak Jokita, maka menu utama dari joki adalah seperti ini.
aktifkan akunmu. Nah, ini sistemnya macam ini ya, macam Gojek. Eh, jadi misal kita menonaktifkan ini, maka kita tidak akan muncul di bagian, kita tidak akan muncul di klien. Klien tidak akan bisa mencari kita. Nah, namun jika kita aktifkan, maka klien bisa mencari kita sebagai joki. Nah, di sini ada contoh, misal klien memilih kita, akan ada notif seperti ini, kita bisa menolak dan menerimanya. Setelah diterima, maka akan kembali ke halaman obrolan tadi untuk melakukan negosiasi. Dan terakhir, fitur dari Jokita ini ada top up dalam game. Dengan kita hanya memerlukan ID dari akun game. Lalu di sini ada metode pembayaran, ada beberapa cara pembayaran, dan nominal yang akan kita pilih. Mungkin seperti itu gambaran atau fitur-fitur dari aplikasi Jokita. Sekianlah presentasi rancangan aplikasi yang kami buat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.